Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sharing selepas praktek dalam channel dokter kita. Nah, di umur berapa sih kalian itu baru tahu bahwa pemakaian odol itu cuma sebanyak 1 bulir jagung? Sedikit aja gitu. Kenapa harus seperti itu? Nah, ini saya mau sharing ya, bahwa di dalam odol sendiri itu banyak kandungan-kandungan kimiawi. Apabila itu berlebihan masuk ke dalam tubuh kita, dampaknya tidak baik. Yang pertama, fluoride. Fluoride hampir di semua pasta gigi pasti ada kan, karena dia itu fungsinya untuk memperkuat susunan-susunan email yang ada dalam gigi, mencegah gigi berlubang. Tetapi tahukah bahwa fluoride yang berlebihan itu sifatnya juga bisa mengabrasi dan memberi warna yang berbeda pada gigi kita. Jadi pewarnaannya itu jadi nggak shiny lagi gitu, jadi kusam gitu. Nah, itu fluoride. Dan juga pada kadar fluoride yang terlalu tinggi dan berlebihan bisa menurunkan IQ kita. Itu satu. Terus kemudian kedua ada SLS, sodium lauren sulfat. Itu biasanya banyak terdapat pada produk-produk yang mengandung deterjen. Jadi pada odol yang ada judulnya untuk whitening gitu, biasanya kadar SLS-nya lebih tinggi. Nah, SLS ini yang memberikan efek saat kita gosok gigi itu busanya banyak sehingga berdampak pada keset gitu ya setelah gosok gigi. Makanya kalau ada iklan setelah gosok gigi terus gitu kan, rasanya keset gitu. Nah, itu biasanya efek dari SLS. Kemudian ada paraben. Paraben itu banyak ditemukan pada sel-sel kanker, penderita kanker payudara. Jadi memang itu penguatnya gitu ya. Apa ya disebutnya itu penguat si odol ini agar bisa tahan sampai expired date yang tertera gitu, itu adalah paraben. Nah, yang ketiganya adalah zinc oxide. Zinc oxide ini yang memberikan bau gitu ya. Jadi itu seger gitu, mint dan lain-lain itu zinc oxide. Dan itu kalau terhirup banyak-banyak juga bisa berdampak tidak baik pada paru-paru kita. Tapi ingat ya, catatannya semuanya saya menyebutkan kalau banyak. Tapi gimana cara mengatasinya agar kita pemakaiannya tidak hal-hal yang negatif itu tidak banyak masuk ke tubuh kita ya, makanya jangan banyak-banyak gitu. Cukup 1 biji jagung itu loh, sebanyak itu dalam pasta gigi, sebanyak itu dalam sikat gigimu untuk 1 kali sikatan untuk seluruh mulut gitu. Seluruh gigi dan mulut sampai lidah kan menyikat giginya begitu. Nah, sayangnya untuk di Indonesia ya, semua merek yang ada di pasaran itu belum saya menemukan yang bebas dari semuanya. Pasti ada salah 1, salah 2, salah 3 atau salah 4-nya yang terkandung dalam odol tersebut. Jadi yaitu pemakaian yang sedikit saja, dalam gosok gigi sehari 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur, sehingga tidak banyak kontaminasi bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu adalah sikap yang lebih wise yang bisa kita lakukan gitu. Memang kalau sedikit kan bermanfaat, tapi kalau berlebih akan bisa bahaya. Sedangkan kita sikatan itu kan setiap hari gitu, sehari bahkan 2 kali. Nah, terus kemudian juga dalam pasta gigi itu juga bahannya yang bersifat abrasif. Jadi gosok giginya itu nggak usah terlalu pakai tenaga gitu, nanti berotot nih tangannya sebelah kalau
terlalu bertenaga. Cukup lakukan dengan teknik yang benar dan tepat, sesuai dengan kondisi gigi teman-teman gitu ya. Terus agar tidak terjadi abrasi pada gigi kita. Zat abrasif yang ada dalam pasta gigi itu tidak dipungkiri memang bertujuan untuk mengikis atau mengangkat sisa-sisa makanan, food debris kecil-kecil gitu, mikro yang ada di dalam gigi kita. Tapi kalau kita pengaplikasiannya tidak tepat, dampaknya apa efeknya? Yang ada malah mengikis email gigi kita, yang efeknya nanti jangka panjangnya giginya ngilu semua dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, pesan saya kan akan lebih hemat kalau pemakaiannya sedikit-sedikit. Apalagi kita ibu rumah tangga, nyarinya kalau perlu odol segitu bisa untuk 2 bulan gitu ya. Jadi pakailah sedikit secukupnya saja. Untuk aktivitas kita gosok gigi pagi dan malam hari, aplikasikan secara tepat, pemilihan sikat gigi yang tepat juga. Mudah-mudahan gigi kita sehat, tubuh kita secara keseluruhan, secara sistemik juga sehat. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.